film ini punya tempat spesial di hati aku karena aku persembahkan film ini buat almarhum kakekku juga yang meninggalnya ketika syuting film ini. Jadi ingat gitu rasanya. Kalau Karla tuh ngajarin aku mungkin banyak sekali, terutama tentang bersyukur dan kalau hidup itu sudah ada jalannya gitu. Yang kita bisa lakukan adalah terus berusaha terima apa yang mungkin susah, tapi kemudian film ini ngajarin kita kalau kita sama orang yang tepat, harapan itu pasti akan selalu ada. Wow, bukan dong. Habis di sana boleh kita ini dulu diberikan visinya untuk Pulau Air Mata, karena ini kita tahu sangat mengena dan juga personal sekali karakter Karla ini, karena tadi Adisti Zara bilang di proses syutingnya Zara juga kehilangan orang yang sangat dicintai gitu ya. Dan mudah-mudahan dari film ini pesan perjuangan dan harapannya tetap nyampe ke teman-teman nanti. Adisti Zara, tapi gimana nge-build chemistry dan saling menjaga emosional dengan teman-teman cast yang lain, Adisti Zara? Waduh, ini nggak cuma sama castnya ya. Kalau sama cast-castnya aku udah pasti sangat bersyukur ketemunya sama mereka karena semuanya punya hati yang lembut dan punya sama kita semua, nggak perlu repot-repot nyamain chemistry harus gimana ya. Kita semua tuh dari reading pertama aja tuh kerasa banget kalau semuanya tuh tulus gitu untuk film ini, terutama untuk filmmaker yang lain juga gitu, untuk Pak Sunu, Pak Kelvin, Pak Hans, Kak Adela, semuanya tuh kerasa banget ketika menyampaikan tujuan film ini tuh memang murni untuk sebarin semangat buat orang-orang yang mungkin lagi di masa sulit gitu. Jadi kalau sama cast kita selalu pegangan tangan, berdoa setiap sebelum take adegan-adegan yang mungkin emosional, sampai akhirnya banyak juga adegan yang kita take yang apa sih, yang kita berantem itu, kita sampai sesudah ini karena masih kebawa perasaan banget karena saking gak mudah semua scene di film ini. Makanya semoga nanti bisa sampai ke hati kalian semua karena kita sangat merasakan film ini gitu sih. Adisti Zara, terima kasih Zara, thank you. Kita ke Devano, Lucky kita di sini. Tepuk tangan dong buat Devano. Yes, Devano juga pengen tahu. Tadi pertanyaannya sama seperti Adisti Zara, tapi ini dari Lucky. Lucky memberikan apa? Pelajaran apa yang paling diambil oleh seorang Devano dari karakter Lucky? Silakan deh. Selamat siang semuanya. Hormat saya buat para produser kami di belakang. Ya, yang saya pelajarin justru adalah lagi-lagi senyuman yang gak pernah hilang walaupun kondisi yang sangat tidak memungkinkan bahwa kami senyum gitu. Itu yang justru menjadi poin pertama ketika kami juga riset karakter ini gitu. Betapa terasa jujur dan organiknya skripnya sehingga membuat kami juga terasa sangat sulit untuk menyampaikan perasaan sebenarnya. Jadi yang kami kasih justru bukan soal acting lagi tapi soal jujur. Itu yang menjadi poin pertama dan poin plus kami untuk membawa dari day one kami syuting sampai terakhir bahwa kami akan tetap berusaha untuk senyum walaupun hati kami nggak baik-baik aja gitu. Ini udah mau nangis semuanya. Tapi ya semoga harapan saya juga film ini juga bisa menyentuh hati kalian dan kami butuh suara dan support dari teman-teman media semuanya untuk bisa menyuarakan film ini. Film ini punya banyak nilai yang bisa diambil, motivasi yang sangat-sangat luar biasa yang mungkin menyentuh hati teman-teman di luar sana yang belum menonton. Yes, dan juga Devano selain jadi Lucky pengisi soundtrack juga di sini dengan nyanyian langsung ya kan. Tepuk tangan dong teman-teman. Judulnya adalah Surat Hati. Ya, menurut Devano sendiri apa hubungannya lagu ini dengan perasaan Devano saat mengerjakan film Rumah Singa ini? Silakan. Apa nyanyi ntar kali nanti. Dari awal kami reading kebetulan dari produser kami dan saudara kami juga pengen banget Surat Hati ada di film ini gitu dan aku juga sangat senang banget karena Surat Hati ini adalah lagu yang ternyata menjadi stream yang paling banyak di Spotify. Yes. Jadi bersyukur banget ternyata juga setelah kami syuting, setelah kami juga menonton, ternyata lagu ini sangat relate dan juga sangat menyentuh di filmnya gitu. Tapi nggak tahu teman-teman gimana?
Oke ya, oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dibawakan langsung katanya nanti malam. Nanti malam dibawakan langsung. Yes, nanti malam dibawakan langsung di gala premier di red carpet. Devano, terima kasih. Thank you. Kita ke Ciccio Panasero. Tony kita di sini yang kita lihat dengan kekonyolannya, selalu tersenyum, selalu menjadi penghibur buat teman-teman yang ada di sini. Sekarang untuk seorang Cio, apa yang dilihat dari karakter Tony yang akhirnya lo bawa juga hal-hal positif itu ke kehidupan lo sehari-hari sekarang? Silakan. Ya, first of all, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir ke sini. Iya, karakter Tony ini sebenarnya jauh sekali dengan aku di dunia nyata ya. Malah kita udah ngomong berkali-kali, aku sama Devano nih sebenarnya kita selama ini kita cross observe. Jadi kita tuh tukeran peran sebenarnya. Sebenarnya karena aku lebih tua aja sih, lebih diem. Pas umur dia juga pecicilan juga. Jokes aside, kalau dari Tony itu aku bisa belajar kalau orang yang menyembunyikan semuanya dengan humor, dengan candaan tuh sebenarnya mungkin they have something heavy inside. Itu mungkin bisa jadi coping mechanism aja itu. Aku lebih sadar itu dan benar, kalau soal menghargai hal-hal kecil tuh bukan dari karakter Tony-nya aja sih, tapi dari join project Rumah Singgah, kita pergi ke YOI waktu reading ke Yayasan Onkologi Anak, melihat anak-anak yang ada di situ yang sedang berjuang melawan kanker. Oh, it's so heavy for me to talk, sorry ya. Berjuang melawan kanker dan caregivernya juga, mereka tuh they're so strong, tapi mereka tetap they live on, mereka tetap senyum, tetap sekolah, tetap main game. Aku jadi belajar bahwa aku yang masih dikasih berkah sama Tuhan untuk bisa sehat, bangun pagi, beraktivitas, ngejalanin rutinitasku, what do I have to complain about? Yes. Dan juga lebih menghargai keluarga, teman-teman terdekat. Ya, setiap hari itu jadi semakin sadar dan it's a blessing from God, dan aku punya tanggung jawab untuk mencoba menjaga kesehatanku juga buat orang-orang terdekat juga tentunya. Yes, itu dia Ciccio Panasero. Terima kasih Ciccio. Kita ke kami terlebih dahulu. Ini tepuk tangan untuk kami Bang Dido, menjadi sosok yang sangat dekat dengan teman-teman, dengan anak-anak yang ada di sini. Gimana kami untuk berada di karakter Bang Dido ini yang ternyata nggak mudah juga hidupnya gitu, terkadang melewati banyak rangkaian masalah juga di dalam film ini. Silakan. Oke, selamat siang semuanya. Thanks for coming. Terima kasih sudah mengapresiasi film kita semua di sini. Terima kasih untuk para cast dan production team, para produser juga yang telah memutuskan untuk membuat film yang indah ini ya. Indah dalam pengertian apa ya? Film ini mungkin berbicara tentang para penyintas kanker ya, tapi sebenarnya lebih dari itu. Yang saya tangkap esensinya adalah ketika kita semua tuh kan tiap hari pasti, apalagi di sini ya, tiap hari kayak survival mode gitu ya nggak sih gitu. Terus kayak kita harus selalu berusaha untuk terlihat tangguh, baik-baik aja. Gimana caranya supaya semangat kita tetap menyala gitu kan. Dan film ini mengajarkan kita untuk sesulit apapun keadaan itu, pada ini semua bakal baik-baik aja. Film ini mengajarkan kita tentang orang yang sudah melewati perjuangan yang sebegitu beratnya, pada ini nggak yang kalah. Pada ini kita semua di situ menangkan dengan cara masing-masing kan. Dan jujur ini salah satu buat saya pribadi. Kadang selama syuting tuh beberapa ngerasanya emosional dan hormonal banget ya. Hormonal banget. Dari mulai reading nangis, mau syuting nangis, terus gimana caranya ketawa, nangis, terharu barengan tuh itu beberapa kayak ini kan kenapa sih kayak ya nggak sih kayak mungkin karena kita semua we put our effort, we put our heart, we put our sincerity ya, hopefully even more than 100% ya. Yes. Jadinya kita bisa rasain bahwa ini benar-benar film yang benar-benar real, menyentuh karena emang relate dengan kita semua ya. Dan harapan kita semua di sini film ini bisa nyampe ke penonton di luar sana dan bisa memberikan inspirasi bahwasanya seberat apapun hidup pada ini akan berakhir indah dan happy ending. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi satu pertanyaan lagi, sebenarnya Bang Dido itu tim anak-anak apa timnya Bu Andin sih? Nah. Bu Andin dan anak-anak. Tim
dua-duanya karena selesai ini. Jadi ngebela anak-anak lebih rela dimarahin sama Bu Andin tapi siap untuk membela Bu Andin ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Aming, thank you. Kita ke Messi Gusti, tepuk tangan untuk Pika kita teman-teman. Pika paling muda.